Tidak semua ulama hadis yang memahaminya. Karena memang ini menilai ulama itu harus ulama sebenarnya. Lihat disebut nanti Syekh Wahabi nanti ini. Wahabi memalsukan kitab ulama. Jadi kalau ada yang puyeng, kan ada sebagian tuh, saya pusing saya pelajari ilmu ilalul hadis. Wajarlah, antum baru pertama belajar ilmu hadis, tiba-tiba nak belajar ilalul hadis, ya beda lah. Ilal itu tingkat lanjut, dan juga tidak semua ulama hadis yang bisa memahaminya. Tidak semua ulama hadis yang memahaminya. Karena memang itu istilahnya spesialisnya para spesialis. Spesialisnya para spesialis, tidak ngerti. Apalagi yang baru belajar ilmu mustalahnya 3 semester cuma kan, itu pun sambil bikin paper. Apa yang bisa dipahami nanti? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini perlu duduk beradu lutut dengan ulama bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Mereka ini yang jadi ulama-ulama seperti itu sampai lupa makan gara-gara belajar. Kan kontras sekali dengan kita, lupa belajar gara-gara iya, apa terlambat? Sarapan tadi Ustaz katanya. Iya, tahu dia bahwa Ustaz Dasman tidak boleh ada yang lapar. Akhirnya sarapan. Kalau sarapan saya angkat tangan saya. Ya, saya tidak akan hukum kalau orang terlambat gara-gara makan. Kalau tuan-tuan sekarang keluar misalnya, mana mau makan? Pergilah, tidak ada apa-apa. Serius. Makanya di kelas pun boleh makan. Yang tidak boleh cakap tanpa izin. Itu aja. Cakap tanpa izin merusak konsentrasi. Tapi kalau makan sambil mendengar tidak ada masalah. Tapi cakap sambil makan payah juga. Tidak boleh juga. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syekh menyebutkan lafaz hadis Abu Hurairah dan dinisbatkan kepada Muawiyah ibn al-Hakam. Yang seperti ini perlu diketahui oleh siapapun yang mau menilai ulama. Ya, makanya menilai ulama itu harus ulama sebenarnya, bukan termasuk pemalsuan ini. Ini adalah kekeliruan biasa, orang keliru menisbatkan suatu perkataan ke perkataan yang lain, tinggal diluruskan. Tapi orang-orang yang sakit hatinya nanti, lihat disebut nanti Syekh Wahabi nanti ini. Wahabi memalsukan kitab ulama. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum bi islamiha wa imaniha. Memutuskan dia itu Islam dan beriman. Lamma aqarrat di saat dia budak tadi aqarrat mengakui bi anna rabbaha bis sama, bahwa Rabbnya di atas. Ya. Rasulullah mengakui. Sebagian yang nak berkelit juga tidak menerima ini. Ini hadis untuk orang awam gitu. Untuk orang awam. Terus orang awam dia paham, masa kita yang sudah terpelajar tidak paham gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aqarrat bi anna rabbaha bis sama. Nabi mengatakan, menghukum dia sebagai perempuan yang beriman. Karena Nabi dikatakan dalam hadis tadi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Silakan merdekakan dia untuk membayar tebusan tadi, kafarah tadi, karena ini sah dijadikan penebus tadi. Karena dia mu'minah. Karena dalam ayat fatahriru raqabatin mu'minah, maka kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Maka ketika dia sebutkan Allah bis sama, Nabi bilang dia beriman. Berarti yang meyakini Allah di atas orang yang beriman. Apa sebab? Karena yang muhkamat dalam masalah ini mengatakan itu. Yang muhkamat mengatakan itu. Yang mutasyabihat tidak. Misalnya ada mutasyabihat seolah-olah bukan itu maknanya. Manhaj Ahlus Sunnah, bila ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat, kembalinya kemana? Yang dinominankan ke muhkamat. Tapi Ahlul Ahwa tidak.
ada misalnya 1000 sampel nanti mengatakan Allah di atas, lalu ada 2-3 ayat yang bisa dipahami bukan di atas, dia kembalinya ke yang 2 itu. Ini bedanya. Ahlus sunnah yang sesungguhnya bila bertemu 2 hal yang meyakinkan, yang muhkamat, yakin, tidak mengandung tafsir yang lain, kemudian ada ayat lain yang mutasyabihat mengandung multi tafsir, maka yang multi tafsir itu jadi pegangan, yang muhkam tadi ditundukkan kepada yang multi tafsir tadi. Contoh, misalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kan ini bisa dipahami Allah zatnya bersama kita. Kan? Bisa dipahami seperti itu oleh sebagian. Dan bisa saja maknanya Allah sifatnya bersama kita. Ilmunya jelas. Jadi mengandung banyak pemahaman di sini. Sedangkan kalimat Allahu fis sama ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini kan jelas bahwa ini maksud adalah zatnya itu sifatnya zatnya. Kalau di sini mengandung 2 makna. Paham tuh? Sama dengan seseorang mengatakan dalam bahasa Arab, misalnya nahnu nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, rembulan senantiasa bersama kami. Nah, sekarang yang bersama mereka itu rembulannya turun ke bawah, ikut kemana-mana mereka pergi, atau cahayanya? Cahayanya, sifatnya rembulan itu. Atau ketika berjalan di siang hari, aina ma kunna fasyamsu ma'ana, dimanapun kita berada, matahari bersama kita. Nah, sekarang yang bersama kita mataharinya atau sifatnya? Cahayanya. Kan jelas sekali itu kaum muslimin dan muslimat bahwa maknanya di sini mengandung makna sifat bukan zat. Pada makhluk saja bisa kita pahami, masa pada Khalik tidak? Allah lebih mustahil. Kalau antum mustahil matahari bersama antum, karena antum kalau dekat-dekat matahari kira-kira gimana? Yang sekarang aja sejauh itu 6 juta kilometer itu antum sudah gerah luar biasa, sampai marah-marah pula sama orang rumah itu. Sana-sana angin katanya kan. Iya. Itu baru sejauh itu, apalagi yang sedekat. Kabarnya matahari itu berapa derajat Celcius panasnya? Yang sains. Kalau saya tidak salah baca sekitar 60.000 derajat Celcius. Nah, kita yang 36 derajat Celcius, kita sudah kegerahan luar biasa. Makanya pasti bukan zatnya matahari yang bersama kita. Jelas? Makanya Ahlus Sunnah ada ayat mutasyabihat, dan ada ayat muhkamat, yang didahulukannya ayat muhkamat. Ahlul ahwa wal bidah ada ayat muhkamat 1.000.000, ada 1 ayat yang mutasyabihat, 1 yang didahulukan mutasyabihat. Ini sama modelnya kita nak menikah. Sifat baiknya 40, sifat buruknya 1. Tidak jadi. Ya, sifat buruknya hanya 1, tidak jadi. Jadi, ya orangnya ragu memang. Orang peragu itu begitu. 1 aja aibnya selesai. Sama antum berteman juga. Cari teman yang tak ada kesalahannya, atau cari ustaz yang tak ada silapnya, antum tak akan pernah berteman, tak akan pernah berustaz. Jelas tak? Dimanapun tu cari, yang tak ada aibnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu makanya kita giring umat ini ke Rasulullah. Jangan giring ke kelompok pengajian, jangan giring ke mazhab, jangan giring ke firqah, jangan giring ke golongan, tapi giringlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tunjuk ke atas, kita bilang tunjuk juga ke atas. Bukankah Nabi setiap berdoa di hari Jumat atau di hari Arafah waktu itu, dia ketika menyebut nama Allah nunjuknya kemana? Ya ke atas. Sama juga kita hari ini, tanpa sengaja kadang-kadang, mungkin sengaja juga. Tuan-tuan tak perlu risau, ada yang di atas ucapannya. Ditanya Ustaz, tadi nunjuk Ustaz Allah di atas.
salah tunjuk, salah tunjuk, balik kaji yang salah lagi kaum muslimin semua.